Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam Sapaan Jemaat. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama mengenalkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali mengenalkan firman Tuhan. Tuntukan kami Tuhan untuk dapat mendengarkan, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah Engkau, kiranya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia, pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai 25. Namun hari ini saya akan membacakan nats yang diambil dari di ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Galatia 5 ayat 16-25 adalah bagian yang juga penting di dalam Alkitab, di mana di dalamnya menggambarkan pergumulan batiniah yang dialami setiap orang percaya. Rasul Paulus memaparkan dua kekuatan yang saling bertentangan dalam diri kita, yaitu adalah daging dan roh. Di tengah pergumulan ini, doa dan pengharapan menjadi salah satu penopang yang penting dan yang tak tergantikan. Untuk memahami lebih jelas, mari kita mendefinisikan kedua istilah ini dalam konteks bahasa Indonesia dan maknanya dalam perikop ini. Yang pertama adalah daging. Galatia 5 ini mengatakan daging, ini mengacu secara harfiah, mengacu pada tubuh jasmani manusia. Namun dalam konteks teologis, ia melambangkan sifat dasar manusia yang cenderung kepada dosa dan keinginan duniawi. Ini adalah kecenderungan alami kita untuk hidup berdasarkan insting dan hawa nafsu serta keegoisan, terlepas dari kehendak Tuhan. Daging mencakup segala macam bentuk kejahatan moral, hasrat yang tidak terkontrol, dan dorongan untuk memuaskan diri sendiri tanpa mempertimbangkan akibat rohaninya. Lalu yang kedua adalah roh. Roh, yaitu mengacu pada Roh Kudus, itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ia adalah Roh Kudus yang datang berdiam dalam diri setiap orang percaya setelah mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah Bapak Ibu, roh ini adalah kuasa ilahi yang membimbing, menguatkan, dan menguduskan kita sebagai orang percaya. Ia adalah sumber kehidupan rohani kita dan kebenaran yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pergumulan antara daging dan roh adalah pertarungan internal antara kecenderungan dosa kita yang alami melawan kuasa dan tuntunan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau kita melihat di ayat 16-18, menekankan pentingnya hidup dipimpin oleh roh. Paulus berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini bukan sekedar ajakan, melainkan sebuah perintah untuk memerlukan keterlibatan aktif kita. Bagaimana kita bisa hidup oleh Roh Kudus? Salah satu caranya adalah melalui doa. Doa adalah saluran komunikasi kita dengan Tuhan. Tempat kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita meminta hikmat dan tuntunan Roh Kudus di dalam doa tersebut. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita mengakui keterbatasan daging kita yang lemah ini. Dan kita mau menyerahkan diri kita kepada kuasa ilahi roh. Dalam doa kita memohon agar Roh Kudus mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga keinginan-keinginan daging tadi tidak lagi mendominasi diri kita. Maka doa menjadi semacam yang dinamakan pernapasan rohani yang memungkinkan kita untuk terus-menerus terhubung dengan sumber kehidupan yang sejati, yaitu adalah Kristus. Tanpa doa Bapak Ibu, kita akan mudah tersesat, kita akan mudah jatuh dalam godaan daging. Kemudian selanjutnya,
Paulus menguraikan buah roh dalam ayat 22 sampai 23. Yang tadi dikatakan buah ini adalah sebagai manifestasi nyata dalam kehidupan yang dipimpin oleh roh. Munculnya buah roh ini dalam hidup kita adalah dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Kita berharap bukan pada kekuatan daging kita. Bukan karena kekuatan kita. Kekuatan daging kita ini, Bapak Ibu, seringkali sifatnya sangat erat. Maka kuasa roh kudus ini kiranya Bapak Ibu bekerja dalam diri kita. Pengharapan kita adalah bahwa seiring kita harus berdoa dan menyerahkan diri kepada roh, maka karakter kita juga, Bapak Ibu, akan semakin diubah menyerupai Kristus. Kita berharap bahwa kita akan mampu mengasihi sesama dengan lebih tulus dengan adanya Roh Kudus. Mengalami sukacita yang tak tergoyahkan, menikmati damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Dan menunjukkan penguasaan diri yang nyata. Pengharapan ini bukanlah pengharapan yang angan-angan saja, tidak ada isinya. Melainkan pengharapan ini adalah keyakinan yang teguh pada janji Tuhan bahwa Ia akan menyempurnakan pekerjaan yang baik yang telah dimulainya di dalam diri umat percaya. Ayat 24-25 menyatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini adalah pernyataan yang radikal dan penuh pengharapan atau kemenangan. Kita yang telah menerima Kristus secara otomatis, Bapak Ibu, memiliki kuasa untuk mematikan keinginan daging kita. Ini bukan perjuangan yang kita hadapi sendirian untuk dapat mematikan keinginan daging kita. Tetapi Roh Kudus memampukan kita, memberdayakan kita untuk menang dalam situasi atau mematikan keinginan daging kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Pengharapan kita terletak pada kenyataan bahwa kita semua tidak lagi diperbudak oleh daging atau dosa. Kita memiliki otoritas untuk menolak godaan dan memilih jalan kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus tersebut. Setiap kali kita memilih untuk berjalan oleh Roh dan membuahkan buah-buahnya, kita menegaskan, Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan hal itu, ya, kita menegaskan kemenangan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita sudah menang dan menanggalkan atau mematikan keinginan-keinginan daging tersebut. Ini adalah suatu pengharapan akan kebebasan sejati dari belenggu-belenggu dosa yang ada dalam diri kita. Pengharapan akan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan pengharapan yang akan menikmati kehadirannya yang penuh dengan kuasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Pada akhirnya Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 16-25 ini adalah panggilan untuk setiap kita mau hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam pergumulan kita sehari-hari, Bapak Ibu, doa adalah nafas yang menyatukan kita dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan pengharapan adalah keyakinan yang teguh bahwa Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk berbuah dan menang atas keinginan daging. Selamat berjuang Bapak Ibu, Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan menjadi teladan dan pedoman dalam kami melangsungkan kehidupan kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang mengarahkan hati kami kepada Roh Kudus yang ada dalam diri kami dan melakukan semua itu untuk dapat melawan keinginan-keinginan daging. Ya Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, berkati setiap kami Tuhan, mampukan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat ya Tuhan dalam kami menjalani aktivitas pada hari ini. Dan doa kami Tuhan kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian perenungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.